Ya, pemirsa, menjelang libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan program 100 Paket Wisata Nusantara atau disingkat PAKWISNU, di mana peluncuran program 100 paket wisata ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pergerakan wisatawan Nusantara pada tahun depan, yang ditargetkan dapat mencapai 1,2 hingga 1,4 miliar pergerakan. Lantas, seberapa efektifkah program PAKWISNU mengembalikan kembali gairah pariwisata di dalam negeri? Berikut pembahasannya kami rangkum dalam segmen Ekonomi Dalam Canda, Liburan Seru ala PAKWISNU. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu meluncurkan 100 paket wisata Nusantara atau disingkat PAKWISNU. Nih, bukan PAKWISNU Tama ya. Iya. Jadi menjelang libur Natal dan Tahun Baru itu 2023 disingkat PAKWISNU. Jadi program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah pergerakan wisatawan Nusantara yang pada tahun 2023 ditargetkan mencapai 1,2 sampai 1,4 miliar perjalanan. Gue bingung deh sama Kemenparekraf. Ini ngitungin mereka masuk ini sampai 1,4 tuh gimana caranya ya? Kan dia punya sensus pariwisata. Gimana cara ngitung itu? Pakai sempoa gitu? Yang cetek-cetek itu yang... Iya, yang 1, 2, hitung-hitung. Iya. Oh, pakai gini yang buat zikir. Iya, yang buat zikir. Yang buat zikir. Tuh. Kalau dia ngantuk atau lagi bersin kan ketekan banyak itu, nanti. Pokoknya sekarang udah pada canggih kan, ada dunia digital gitu kan. Apa zaman-zaman digital. Jadi udah pada canggih cara ngitung-ngitungnya. Jadi nanti ada banyak wisatawan. Ya pasti dong, namanya kan 1,4 miliar ditargetinnya. Emang banyak dong. Masyarakat punya duit. Kan wisatawan, berarti kan orang luar. Orang luar. Sini. Wisatawan nggak UMP ya? Sorry. Iya, kalau wisatawan dalam negeri kita tahu. Gue kira UMP negaranya, iya. UMP negaranya dong. UMP-nya naiknya tinggi gitu, nggak naik yang aduh. Jadi, mungkin halo Bu Ida. Halo Bu Ida. Bu Ida yang kemarin. Yang kemarin. Jadi PAKWISNU ini berarti setiap provinsi harus mengirim 3 paket wisata terbaik. Selanjutnya paket wisata itu akan dipromosikan ke dalam program 100 PAKWISNU melalui official web promosi pariwisata Indonesia di www.indonesia.travel. Jadi kan tiap provinsi tuh bilang, Pak, saya dari Kepulauan Riau, ini ada 3 paket wisata saya. Apa aja wisatanya dari Riau? Jembatan Barelang. Oh iya. Ngapain lu di Jembatan Barelang? Bintan ada, Bintan. Iya. Ada Lagoy. Waduh. Ada Nagoya, ada Jodoh. Nggak tahu kan lu cuma di Batam doang adanya, atau di Kepulauan Riau doang adanya. Dari Bekasi ada. Lu dari mana? Bekasi. Bekasi, apanya 3 Bekasi coba? Ada Jembatan Sumarekon. Lah, itu wisata. Terus. Ada Jembatan Sumarekon. Ada Tugu Patriot. Stadion Patriot. Tugu di situ biasanya rame banget, banyak orang. Ya kan nonton bola. Karena kebetulan pertandingan jadi rame. Terus? Nggak bayar tapi nonton bolanya. Iya. Satu lagi ada Danau Ciberem. Aduh, Pram, lu nggak tahu nih, di danau tuh enak banget wisata. Danau? Iya. BKT kali maksud lu? Aduh, BKT Jakarta Timur. Lah kan tuh Bekasi juga, mau harus Bekasi juga. Oh iya, Bekasi pinggiran dikit. Pokoknya nanti ada 3 setiap provinsi yang memberikan. Iya, kasih ide ke Kemenparekraf, nanti Kemenparekraf tuh yang ngepromosiin, kayak kita punya nih, Jawa Tengah punya ini, Jawa Timur punya ini. Nanti bisa jadi ada wisata-wisata baru nanti muncul. Ada, kan kita nggak tahu nih, setiap provinsi siapa tahu ada wisata baru, terus kita baru tahu kan dari mereka juga kan, gitu kayak, oh ternyata baru ada nih wisata pariwisata ini nih, gitu. Makanya dimunculkan si PAKWISNU ini. Danau Situ Gintung jadi pariwisata nggak sih? Itu di mana? Yang dulu tragedi itu kan ada tragedi Situ Gintung. Tragedi lagi. Sekarang jadi nggak jauh-jauh, dark banget komedinya. Kagak kan, itu kan bisa jadi tempat wisata. Iya bisa, cuman kan, auranya kan nggak butuh hiburan, cuma untuk kan bisa jadi kan dijadikan tempat pariwisata kayak Taman Mini. Sekarang udah jadi Mini tuh hiburan. Upgrade, tuh. Ini upgrade sekarang. Pinter tuh kadang-kadang. Di-upgrade sekarang. Di-update, maksudnya di-upgrade apa sama kalau di-update itu nggak ada penambahan biaya. Iya. Ini ada 25.000 sekali masuk. Sebenarnya arah gue tuh mau ke renovasi, kenapa jadi update ya? Sama aja dong. Iya, intinya Bin, dari target 1,4 miliar perjalanan, sekitar 80% diantaranya berpusat di Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah. Apalagi tambah dengan ada destinasi pariwisata super prioritas Candi Borobudur. Tahu dong kalau Jawa Tengah ada siapa aja dong? Candi Borobudur yang mahal itu tuh? Enggak, kalau Jawa Tengah ada siapa aja tahu dong. Pak Ganjar. Pak Ganjar ada Pak Ganjar. Mas Gibran ada. Mereka pariwisata? Enggak juga, cuma kan dipusatkan. Oh iya, berarti wah banyak orang-orang penting di situ tuh. Oh iya, makanya kan Jawa Tengah. Presiden kita dari mana? Presiden kita dari Solo. Jawa Tengah, kan Jawa Tengah juga. Di Jawa Tengah banyak pariwisata, Pram, kayak tadi Borobudur. Yang mahal.
Kok mahal? Mahal. Malu pernah ke Jawa Tengah ada mahal. Ongkosnya mahal, Pram, dari sini, Pram. Kayak kereta lebih murah, atau bus bisa juga. Ya, tergantung dapat promo dari KAI dulu lah. atau kan Mister Aladin. Wah, masuk terus. Tapi Pram ya, penyelenggara Piala Dunia di Qatar juga jadi momentum nih, kata Pak Sandi. Oh iya dong, itu pasti. Kenapa sih? Bisa jadi Euforianya tuh gila-gilaan soalnya. Oh, Bener banget, Din. euforianya. Jadi momentum FIFA World Cup Qatar 2022 di Ya. Qatar ini itu menjadi menarik perhatian jutaan orang di dunia. Bisa jadi kesempatan pihak Kemenparekraf untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke dunia. Itu ajang promo itu, semua negara pasti memanfaatkan momentum Piala Dunia itu buat jadi promoin negaranya. Apa yang Seperti buat dipromoin bidding Piala dari Dunia Indonesia gitu. buat Piala Dunia? Banyak. Kita kan punya DPSP, Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Emang ada di Qatar? Enggak juga, tapi kan promosi kalau Indonesia itu punya ini. Apalagi kemarin kan kita punya modal G20 berhasil kemarin. Jadi kemarin tuh Pram, Pak Sandi kan ke Qatar nih, ya kan? Ngeliat euforia Piala Dunia nih. Nah, Menparekraf tuh ikut mempromosikan Indonesia di sana lewat bus dan tema sepak bola. Dan banyak gambar 5 destinasi pariwisata super prioritas nih di Indonesia. Ada Danau Toba, Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo, dan Likupang. Oh, nih busnya nih tuh di Qatar tuh. Ini siapa? Ini Pak Oga, ini kan Pak Sandi tuh. Gimana sih? Oh, ini Pak Sandi. Tuh, ada Kok cuma gambarnya. satu sih? Atau kan kedua kalau yang gitu? Kita kan di balik situ nggak ada tahu. Di balik itu kan ada gambar lagi, kita nggak tahu. Oh, jadi cuma mamerin bis doang? Ya kan jalan-jalan busnya di sekitar Qatar. Tahu kan tulisannya Indonesia tuh, Dive All Excitement of Indonesia. Tuh yang Arabnya juga Dive All the Excitement of Indonesia. Cuma dari kanan ke kiri. Bisa baca tulisan Arab. Ya, aku sih berharap ya dengan adanya mobil ini dinotis sama orang-orang. Ya mudah-mudahan orang ngeliat gitu kan. Orang kan lagi fokus sama Piala Dunia bukan ngeliat bus misalnya. Gitu. Tapi kalau ini kan tulisannya gede, Indonesia orang kan notice kayak Indonesia. Tapi beberapa negara kemarin sempat ngelarang. Jangan ke Indonesia, lagi rusuh. Kan kemarin G20-nya berhasil, gimana sih? Patokannya kan itu dulu. Australia ngelarang, Singapura ngelarang. Siapa bilang ngelarang? Nonton berita makanya. Nonton di idxchannel.com. Emang liatin terus. Baca maksudnya. Bukan nonton. Keren ya. Iya. Apalagi kan Indonesia kan bakal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun depan. Selamat. Jadi sekalian deh promosi nih ke negara-negara negara-negara misalnya negara yang gugur di Indonesia. Jadi kalau mereka gugur nih timnasnya nih gugur kalah. Kalau di Qatar kan langsung pulang kan. Kalau Indonesia bisa liburan dulu, tinggal pilih, langsung keluar tuh Kemenparekraf. Ini kita punya 100 paket wisata lagi, gitu. Tapi kalau ngomong buat Piala Dunia 2022 nih, U20. Dikasih respon dong gue, sial. Karena nggak penting banget, lu ngomongnya typo. Gue bingung dengerin apa. Indonesia aja, Insomnia. Apa tadi lu baca? Apa? Indonesia aja lu ngomong salah. Gimana sih? Negara kita tercinta, lu ngomong Indonesia, Insomnia. Apa coba? Udah cepet apa mau apa? Iya, maksud gue nih kan, nanti Piala Dunia 2023 kan? Iya, 2023. Iya, U20 kan? Di mana? Di Priuk kan? Enggak dong. Apa namanya? Macam-macam stadionnya. Iya, yang paling bagus. Paling bagus JIS. Iya, JIS. Kok JIS? Jakarta Internasional. Stadion paling bagus internasional stadion. Oh, iya sih. Cuma kayaknya ntar bakal pakainya GBK. JIS bukan yang di Sentul itu ya? Usahanya aneh itu apaan JIS di Kentul? Itu Aeon. Oh, Usahanya aneh. Gue karena ada is-isnya jadi, aduh, jadi bingung gue. Oh, itu IIS bener. Aduh. Jadi nih kalau udah banyak invest ya, banyak nih gitu ya, Pram. Kalau udah banyak invest, kira-kira berapa nih target investasi Kemenparekraf tahun depan? Ngomongin angka lagi kesan. Iya dong. Udah tahu Kan belibet ngomongnya. lu tahu. Jadi ya, Kemenparekraf menargetkan adanya kenaikan nilai investasi di sektor pariwisata Indonesia dengan menargetkan investasi mencapai hingga 8 miliar dolar Amerika dalam 10 tahun ke depan. 10 tahun cuma 8 miliar. Itu gede kali, emang kenapa? Emang lu pengen berapa lagi? Emang lu berkontribusi apa sama pariwisata? Invest juga dong di pariwisata. Main dong. binomo aja 1 bulan. Itu binomo, tapi tetap aja kan di sell juga. Iya. Kalau ini Pak Sandi nggak di sell? Enggak dong, ini kan investasi buat pariwisata. Buat, iya. tuh, wonderful. Ini slogan dari dulu nih, wonderful Udah Indonesia. lama dari gue SD tuh, is wonderful Indonesia. Ada juga visit Indonesia sih. Kayaknya diganti kali ya, Wonder Woman gitu. Enggak dong, Wonder Woman siapa? Dia Wonder Woman. Dia lagi nggak boleh sih. Wonder apa gitu, Wonder Share atau apa lah gitu. Wonderful Indonesia. Berarti bisa jadi keuangan Indonesia meningkat hanya karena pariwisata nanti. Betul sekali, pinter. Emang enak apa wisata? Gue tuh orangnya mageran soalnya.
Makanya kan lu sekarang udah punya bini nih. Jadi sekarang waktu lu untuk liburan, untuk Ya, bersenang-senang. nanti gue hubungin Pak Sandiaga sih, kemarin Pak Sandiaga Kan udah ikut lo pas Sandiaga. Apa? Saya kan Bu Angel. Gue Lu kan Bu Sandiaga lah Sandiaga pokoknya. juga. Tapi sih sejauh ini ya, realisasi investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2020 hingga kuartal 1 2022 tercatat 5,31 triliun rupiah nih. Tapi sebelumnya Kementerian Investasi mencatat nilai proyek investasi existing di 5 PSP DPSP mencapai 172,2 miliar rupiah. Daerah Destinasi Oh, iya. pariwisata destinasi pariwisata daerah lupa mulu gua. Destinasi pariwisata super prioritas. Mana sih? Makanya kalau sama bini tuh belajar juga kalau di kamar tuh apa kayak ngobrol gitu kok. Iya, Belajar soal pariwisata, belajar soal liburan apa kayak gitu. Jangan Pram. Belajar tuh bisa di mana aja. Sekarang kan di YouTube juga ada kan para influencer yang sudah disebar ke beberapa destinasi pariwisata untuk mempromosikan wisata Indonesia. betul sekali, pintar. Jadi nggak usah jauh-jauh kita ke sana, kita bisa lihat juga di YouTube. Tapi nggak bisa merasakan. Bisa kalau punya duit, merasakan lah Ya, liburan. karena kan kita UMP-nya bukan UMP luar negeri ya, kayak tadi saya bilang kan. Jadi Pram, kelamaan nih ngomongnya nih. Gue mau siap libur dulu nih sama bini gue. Gue udah pesen tiket ke Labuan Toba. Gimana? Labuan Toba tuh Iya, apa dari Labuan coba? Bajo ke Danau Toba. Oh, Labuan Bajo ke Danau Toba. Nggak usah disingkat gitu dong. Gue mau Ada duitnya? honeymoon. Ada duitnya? Katanya UMP. Ada. nih, Katanya UMP. rekening. Gimana? Dari Pasandia Gono nih. Lihat tuh, gue tutupin ya. Nggak boleh soalnya nih. Nah, lihat kan? Nih, dari Bu Angel juga nih. Itu saya dong kalau Bu Angel, jangan dong. Hah? Bu Angel, kebanyakan Angel apa? Aman, jelas, lancar. Aman jelas lancar.